Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan konservasi massa dengan volume kontrol, dan di pembahasan yang kedua ini adalah bentuk diferensialnya. Nah, kalau di bentuk integral itu kontrol volumenya itu bentuknya sembarang, dan ini kontrol volume yang besar pastinya ya. Dan kita juga di situ meninjau massa diferensialnya. Nah, kalau di sini yang kita tinjau itu kontrol volumenya, itu adalah volume diferensial. Ya, volume diferensial artinya volume yang sangat kecil, itulah kontrol volume kita. Dan bentuk kontrol volumenya adalah kubus seperti ini. Dan si kubus ini berada di suatu koordinat kartesian, ya, x, y, z. X-nya ke kanan, y-nya ya positifnya ke atas, z positifnya ke arah kita. Dan hukum konservasi massa menyatakan bahwa total massa masuk kontrol volume selama delta T. Jadi sekarang saya revisi ya dari video sebelumnya. Di sini ada selama delta T-nya harusnya ya, di video sebelumnya juga. Ini juga dikurangi total massa keluar kontrol volume selama delta T akan sama dengan jumlah perubahan massa di dalam CV selama kurun waktu tadi, yaitu delta T. Dan jika kita modifikasi, maka persamaannya seperti ini. Yang ini negatif jadi positif ya, dan yang ini positif, total massa yang masuk jadi dari positif jadi negatif, dan ini akan sama dengan 0. Dan kita tahu jumlah perubahan massa di dalam kontrol volume selama delta T. Untuk C selama delta T ya, itu adalah di pembahasan sebelumnya kita udah tahu dmCV per dt. Yaitu laju perubahan massa di dalam kontrol volume. Ini per delta T ya. Per dt gitu. Nah, cuman sekarang kontrol volume kita itu berbeda. Kontrol volume kita adalah massa diferensial ini atau volume diferensial. Nah, massa itu adalah rho dikali volume. Dan volume dari si massa diferensial ini ya, atau volume diferensial ini adalah dx kali dy dikali dz gitu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Makanya di sini persamaannya berubah menjadi d rho dx dy dz per dt. Oke. Jadi untuk kontrol volume yang seperti ini, laju perubahan massa di dalam kontrol volume selama delta t adalah ini. Ya, persamaan satu ini. Kita bisa lihat untuk yang integral sebelumnya itu ini ya, nih. D integral di kontrol volume rho dv. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang sisanya, yaitu selisih antara total massa keluar CV, atau ini sebetulnya laju aliran massa keluar CV dikurangi laju aliran massa masuk CV. Oke. Oke, untuk total massa keluar masuk kontrol volume ya, kita tinjau dulu sumbu X yang searah sumbu X. Dan di sini sudah saya kasih tanda panah, yaitu yang keluar dari kontrol volume searah sumbu X itu yang hijau ini. Dan masuk ke dalam kontrol volume searah sumbu X adalah yang warna hitam ini. Kita lihat di sini, ini jelasnya di control surface gitu ya. Control surface, ingat di pembahasan sebelumnya kita telah membahas control surface di sebelah kanan, dan yang masuk adalah di control surface di sebelah kiri. Nah, laju aliran massa pada pertengahan kontrol volume ya. Kita tinjau laju aliran massa pada pertengahan kontrol volume. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah di sini ya. Ini di sini, di tengah-tengah sini nih. Ada laju aliran massa pastinya ke arah sana. Yang searah sumbu X ya. Yang searah sumbu X ke arah kanan. Nah, di sini laju aliran massanya adalah
rho U dy dz. Dari mana ini kita dapatkan? Kita tahu bahwa yang namanya laju aliran massa m dot itu sama dengan di pembahasan sebelumnya adalah rho dikali debit. Dan debit itu adalah kecepatan dikali luas penampang. Rho VA. Oke, sekarang untuk kecepatan searah sumbu X biasanya didefinisikan dengan huruf U, ya, jadi rho U. Dan luas penampangnya adalah A, yaitu apa? dz dikali dy atau dy dikali dz. Gitu. Jadilah seperti ini persamaannya. Oke, sekarang berapa laju aliran massa di permukaan sini nih? Ya, atau laju aliran massa keluar dari kontrol volume searah sumbu X, dan berapa laju aliran massa masuk kontrol volume atau searah sumbu X, ya, atau di permukaan kontrol surface yang di sebelah kiri ini. Nah, menurut definisi dari Deret Taylor, ya, Deret Taylor, jadi kalau kita punya kasus semacam ini, ntar kita geser dulu Deret Taylor-nya. Ya tinggal si laju aliran massa di tengah plus perubahan laju aliran massanya. Dan perubahan laju aliran massanya di sebelah sini itu didefinisikan dengan ekspansi Deret Taylor. Jadi Deret Taylor itu kayak gini. Kalau misalkan kita punya persamaan y gitu ya, fungsi y, yang si fungsi y-nya ini katakanlah seperti ini, set, ya, ini fungsi y. Nah, si fungsi y ini di titik x misalkan nih, di sini kan berarti apa? Di sini x, ya, di titik ini x. Jadi di sini pasti yx gitu ya. Nih nilainya adalah yx. Artinya x-nya kita masukkan ke dalam persamaan y ini gitu ya. Nah, di sini. Nah, sekarang kalau kita pengen yx plus h. Yx plus h itu misalkan di sini. Nih, ini h. Berarti ini adalah x plus h, ya. Ini x. Dan di sini nih, di titik yang ini adalah x plus h. Nah, menurut ekspansi Deret Taylor, kalau kita pengen nyari yx plus h gitu ya, itu tinggal ini, yx, yaitu nilai y pada titik x itu, ditambah turunan pertama dari si y ini pada titik x itu dikali h. Dikali h. H itu ini ya, jarak dari titik x ke x plus h. Ditambah turunan kedua si fungsi itu di titik tersebut dikali h dibagi 2 faktorial. Ditambah terus ya, turunan ketiga, turunan keempat, h per 3 faktorial, terus yang selanjutnya h per 4 faktorial. Nah, sedangkan kalau kita pengen cari gitu ya, x min h, di sini nih, x min h nih, di sini. X min h. Nah, itu yx-nya tinggal dikurangi dengan turunan pertamanya pada titik x dikali h. Plus gitu. Jadi ini minus, yang kedua h per 2 faktorial itu plus, h per 3 faktorial minus ini, terus plus lagi dan seterusnya. Begitu juga ini. Laju aliran massa di sini itu rho u dx. Rho u dy dz, berarti di sini rho rho u dy dz plus turunan dari rho u per do x
dx per 2 ini apa? Kalau di grafik ini, dx per 2 ini adalah H-nya, ya kan? H ini nih. Dx per 2, kenapa dx per 2? Kita bisa lihat ini dx itu dari sini ke sini. Nah, berarti dari tengah ke sini itu adalah dx per 2. Gitu. Jadi sekarang kita keluarkan ininya, dy dz-nya nih ke sini. Jadi ini dimodifikasi ya. Dan begitu juga dengan laju aliran massa yang masuk lewat kiri sini. Itu mengikuti deret Taylor ini. Deret Taylor orde pertama gitu ya. Itu orde pertama karena yang dipakai cuma sampai sini. Nggak sampai orde kedua ini. Ini orde kedua. Oke, sekarang maka untuk laju aliran massa yang masuk dan keluar searah sumbu Y dan Z dapat kita tentukan seperti di sumbu X tadi. Nah, sekarang kita kumpulkan semua persamaan yang kita dapatkan tadi. Total massa keluar CV selama delta T, massa yang keluar. Berarti kalau di X itu yang hijau ini. Yang masuk adalah yang hitam ini. Gitu. Sekarang kalau misalkan di sumbu Y, berarti kalau di sumbu Y yang keluarnya itu ini ya. Dan yang masuknya apa dari bawah ini ya. Saya tidak gambar ini semuanya karena biar lebih simple ya gambarnya. Dan untuk yang arah sumbu Z berarti yang keluar dari sumbu Z berarti ke sini, yang masuk dari belakang ke sini gitu ya. Seperti itu. Nah, persamaannya ya mirip dengan yang pada sumbu X, cuman bedanya di sini U-nya diganti jadi V, X-nya diganti dengan Y, ini juga Do-nya jadi Do Y. Lalu di sini dy dz, di sini dx dz. Dx dz ini permukaan yang dilalui yang searah sumbu Y. Coba kita lihat ini ya, dx kali dz nih. Ini dx kali dz seperti itu. Dan yang sebelah dan ini minus ini kita tetap bawa gitu ya. Total massa yang masuk adalah yang ini gitu ya, yang tadi sebelah kirinya. Nah, coba kita lihat. Kalau kita lihat persamaan ini, rho U ini dikurangi rho U gitu. Dan ini dy dz, ini dy dz juga. Ini dx dz, dx dz, di dx dy, ini dx dy. Jadi rho U dy dz dikurangi rho U dy dz, berarti itu akan hilang. Begitu juga yang arah sumbu Y dan sumbu Z. Nah, sisanya adalah yang ini, yang bentuk parsial ini dikurangi minus ya. Minus jadi plus. Lalu di sini dx per 2, ini dx per 2 berarti jadi dx. Setengah dx plus setengah dx jadi dx. Jadi hasilnya adalah ini. Begitu juga yang sumbu Y seperti ini dan sumbu Z seperti ini. Ini sama 2, 3, 4. Ini adalah total massa keluar CV selama delta T dikurangi total massa masuk CV selama delta T, itu hasilnya adalah ini. Atau persamaan 2 plus persamaan 3 plus persamaan 4. Jadinya jika kita kombinasikan ini, lalu kita masukkan ke dalam persamaan konservasi massa tadi, yang ini kan plus ya. Ini udah kita dapat barusan. Terus yang biru ini yang ini ya, yang persamaan 1. Dan yang ini ya, yang barusan kita dapat adalah persamaan 2, 3, 4. Ini. Jadinya persamaannya menjadi kayak gini. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, persamaan 3, ini persamaan 4. Nah, karena di sini ada dx, dy, dz ya semuanya nih. Ada dx, dy, dz. Ini juga, ini juga, ini juga. Itu bisa kita keluarkan karena sama dengan 0, maka itu akan hilang.
Nah, akhirnya persamaannya menjadi seperti ini. Dan inilah persamaan kontinuitas dalam bentuk diferensial atau persamaan konservasi massa dalam bentuk diferensial. Sekali lagi, rho-nya ini, ya, rho-nya ini tetap di dalam turunannya, tetap di dalam do-nya, nggak di luar. Di sini misalkan nih, rho-nya jadi di sini ya. Rho, do, w misalkan. Karena kita menjauhnya bahwa rho-nya ini mungkin saja compressible gitu ya. Artinya rho-nya berubah. Massa jenis di tengah, kontrol volume di sini belum tentu sama dengan massa jenis di permukaan. Makanya rho-nya tetap di dalam sini, di dalam do-nya. Nggak kita keluarkan jadi koefisien nggak gitu. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk divergen, ya ini bisa dipelajari di kalkulus. Kalau enggak, oh ya, kalau Taylor expansion ini dipelajarinya di matematika teknik, ya di buku Crazy juga ada. Nah, divergen ini definisinya adalah ini ya, ini simbol nabla ya. Tapi ini ada simbol vektornya. Dan ini adalah dot product, perkalian dot. Nah, jadi bisa kita sederhanakan seperti ini. Ini vektor kecepatan ya. Jadi vektor kecepatannya, resultan kecepatannya, ini U, V, ini W gitu. Jadi V besar ya. Seperti itu. Oke, sekarang jika alirannya steady, artinya yang masuk sama yang keluar, berarti tidak ada perubahan massa di dalam kontrol volume, artinya ini nilainya 0. Nah, hasilnya tinggal persamaan yang ini, yang ada anablanya. Ya, tolong koreksi kalau saya salah, yang saya simbol seperti ini adalah nabla ya. Oke, jika aliran incompressible, nah baru ya. Kalau aliran incompressible, rho-nya konstan. Kalau rho konstan tuh kita keluarkan. Jadi bisa kita hilangkan ya, karena di sini ada rho, di sini ada rho, di sini ada rho. Makanya jadi seperti ini persamaannya. Atau kalau dalam bentuk divergennya seperti ini. Oke, cukup sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.